Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Ataloka Marbun dengan NIM B1A1233354. Saat ini saya sedang bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Mona Orlais dengan NIM B1A1233362. Perkenalkan, nama saya Sondang Amelia Sitohang dengan NIM B1A1233372. Saya Enzi Natalia dengan NIM B1A1233347. Perkenalkan, nama saya Armailis Irene Anggraini dengan NIM B1A1233373. Saya Katerina Angelina Purba dengan NIM B1A1233667. Teman-teman boleh lihat gambar di belakang ini adalah lingkungan hidup yang bersih. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Tapi nyatanya, kebanyakan lingkungan di Indonesia sudah mengalami kerusakan dan pencemaran. Kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan tindakan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sesuai yang dilansir dari riset IMD World Talent Ranking menyebutkan bahwa SDM Indonesia menduduki peringkat ke-47 di dunia. Hal itu menjadi salah satu faktor kerusakan lingkungan yang terjadi hampir setiap tahun. Teman-teman, dalam lingkungan, sumber daya manusia memiliki peran penting. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lestari atau tidaknya sebuah lingkungan, bersih atau tidaknya sebuah lingkungan, dan asri atau tidaknya sebuah lingkungan berakar dari bagaimana komponen yang ada di sekitarnya. Salah satu komponen tersebut adalah manusia. Pemikiran atau pengetahuan tentang lingkungan menjadi salah satu komponen pendukung hubungan antara manusia dan lingkungan. Apabila setiap orang memiliki pengetahuan yang jelas tentang kebersihan lingkungan, maka terciptalah lingkungan yang asri itu. Dalam pemikiran pengetahuan ini, sudah sering diadakan edukasi mengenai kebersihan lingkungan. Namun, terdapat komponen lain yang tidak kalah berpengaruh dibanding pengetahuan. Hal itu merupakan kebiasaan. Kebiasaan hidup manusia berpengaruh cukup besar atas lingkungan. Apabila kebiasaan hidup manusia baik, maka baik pula lingkungan sekitarnya. Terlihat jelas di sini bahwa terpeliharanya lingkungan hidup bergantung pada sumber daya manusianya. Penting untuk kita sebagai manusia memiliki kebiasaan hidup dan juga pola pikir yang baik. Penyebab lingkungan tercemar bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan proses alami. Beberapa penyebab utamanya meliputi: pertama, industri. Pabrik dan industri menghasilkan limbah beracun, polusi udara, dan polusi air yang dapat mencemari lingkungan. Limbah kimia yang tidak diolah dengan baik dapat merusak ekosistem lokal. Kedua, pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Runoff dari ladang pertanian membawa bahan kimia ini ke sungai dan danau, merusak kehidupan air. 3. Sampah plastik. Pembuangan sampah plastik yang tidak terkendali menyebabkan polusi plastik di darat dan laut. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat membahayakan satwa liar. Keempat, kendaraan bermotor. Emisi dari kendaraan bermotor mengandung polutan seperti karbon monoksida dan partikel-partikel yang dapat mencemari udara dan merugikan kesehatan manusia. Selanjutnya ada penebangan hutan. Deforestasi menyebabkan hilangnya habitat, menurunkan kualitas tanah, dan meningkatkan erosi. Selanjutnya pertambangan. Aktivitas pertambangan dapat merusak ekosistem lokal, mencemari air dengan logam berat, dan menyebabkan deforestasi serta erosi tanah. Selanjutnya limbah rumah tangga. Pembuangan limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik termasuk bahan kimia rumah tangga, baterai, dan obat-obatan dapat mencemari tanah dan air. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Baik yang terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia, kebakaran hutan melepaskan polutan ke udara dan merusak ekosistem. Terakhir, pencemaran laut. Limbah industri, tumpahan minyak, dan sampah plastik di laut menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem laut, membahayakan kehidupan laut dan mencemari sumber daya laut yang penting bagi manusia. Setiap penyebab pencemaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Upaya untuk mengurangi pencemaran memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan regulasi pemerintah, perubahan perilaku industri, dan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Contoh masalah dari pencemaran lingkungan ini adalah banjir yang terjadi di kota Sungai Penuh Kerinci, Jambi baru-baru ini. Banjir di kota Sungai Penuh Jambi ini tentunya menjadi banjir terbesar selama beberapa tahun terakhir. Banjir ini juga tentunya membuat warga kesulitan beraktivitas. Bahkan banjir yang melanda itu sudah sampai merusak lahan persawahan warga. Tidak hanya itu saja, sebagian rumah warga pun tentunya banyak alami kerusakan meski masih tercatat rusak ringan. Banjir ini sudah merendam 19 kecamatan dan 151 desa di 2 daerah. Lalu untuk lahan persawahan mencapai 1.760 hektar rusak gagal panen. Sementara total berdampak banjir di 2 daerah tersebut mencapai 39.278 jiwa.
Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan yaitu yang pertama faktor alam. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena alam itu sendiri. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Yang kedua, faktor manusia. Manusia merupakan penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran lingkungan. Dan juga manusia pula yang merasa dampak terburuk dari terjadinya pencemaran lingkungan. Tindakan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu seperti yang pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat selokan dan terjadi banjir. Yang kedua, kebiasaan penggunaan bahan plastik dan bahan kimia. Yang ketiga, lingkungan pergaulan yang kurang kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup yang sehat. Yang keempat, pertambahan penduduk yang tidak stabil yang menyebabkan kurangnya fasilitas seperti tempat pembuangan sampah, sehingga manusia membuang sampah sembarangan. Pencemaran lingkungan memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan, antara lain 1. Kesehatan manusia. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan keracunan logam berat. 2. Kerusakan ekosistem. Pencemaran air dan tanah dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari industri dan kendaraan bermotor berkontribusi pada pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, naiknya permukaan laut, dan cuaca ekstrim. 4. Kerugian ekonomi. Biaya perawatan kesehatan meningkat akibat penyebab yang disebabkan oleh pencemaran. Selain itu, kerusakan lingkungan dapat merugikan sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. 5. Kualitas hidup menurun. Pencemaran mengurangi kualitas hidup manusia, baik melalui penurunan kualitas udara, air, dan tanah, maupun melalui dampak psikologis seperti stres dan kecemasan akibat lingkungan yang tidak sehat. 6. Kerusakan bangunan dan infrastruktur. Pencemaran udara dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur melalui hujan asam yang dapat mengikis material bangunan dan logam. Dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, ada beberapa solusi penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip 4R. Ada reduce, reuse, recycle, dan juga replant. Yang kedua ada reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru bagi dunia. Jika ada hutan yang rusak, maka itu akan berdampak bagi negara lain. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan sikap tebang pilih dan juga menanam hutan kembali. Yang ketiga, ada bioremediasi. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba atau tanaman dari kontaminasi. Jadi, limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dahulu kontaminasinya. Jadi, dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang akan dibuang tidak dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, maka dari itu, marilah kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan sehat berasal dari kita dan untuk kita. Terima kasih.